Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Telkom yang diampu oleh Ibu Rini Pujastuti, Sarjana Teknik Magister Teknik yang beranggotakan 1. Salahuddin Abdul Aziz Shah dengan NIM 210603007, 2. Muhammad Riki Firman Shah dengan NIM 210603046, 3. Muhammad Nur Karis dengan NIM 210603035, 4. Hafila Ainur Rosidin dengan NIM 210603050, 5. Dwi Ofrita Cahyani dengan NIM 210603053. Dan di sini kami akan mempresentasikan tentang rancang bangun alat soft starter. Pengertian alat soft starter. Soft starter merupakan alat yang berfungsi membatasi lonjakan arus starting sekaligus sebagai pengamanan alat elektronika dari kerusakan yang ditimbulkan oleh tingginya arus starting. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah memasang soft starter sebelum alat elektronika tersebut dihubungkan pada sumber listrik 220 volt. Alat ini mampu mereduksi arus starting hingga kurang lebih 1,5 sampai 2 kali arus nominal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja alat soft starter. Alat soft starter yaitu prinsip kerjanya yaitu dengan cara memanipulasi tegangan atau mengatur tegangan sehingga tegangan akan dinaikkan secara perlahan pada saat start dan tegangan akan diturunkan secara perlahan pada saat stop. Sehingga arus yang awalnya melonjak tinggi dapat diredukasi hingga kurang lebih 1 sampai 1,5 arus normal dengan menggunakan bulitan sebagai tahanan dalam kurung resistansi, kapasitor sebagai penstabil tegangan, dan transistor sebagai pengaturnya. Baik, nanti untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan skematik dari rangkaian soft starter, mengulas sedikit kembali mengenai apa yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwasanya rangkaian soft starter ini digunakan untuk mengatasi lonjakan arus yang terjadi pada beban, sehingga arus beban yang tadinya melonjak 3 sampai 5 bahkan 7 kali arus nominalnya itu dapat dikurangi minimal 1 sampai 1,5 kali dari arus nominal, seperti itu. Baik, teman-teman di sini mungkin bisa lihat di skematik yang sudah tertampil di layar. Jadi ini adalah skema dari rangkaian soft starter yang sudah kita buat. Di sini kita membutuhkan beberapa jenis komponen seperti resistor, kemudian kapasitor, dioda, kemudian dioda Zener, kemudian diak, triak, MOC 3063, kemudian ada juga saklar, seperti itu. Nah, mungkin kita jelaskan mengenai spesifikasi lengkap dari masing-masing komponen. Yang mungkin R1 ini berukuran 15 kilo ohm, setengah watt. Kemudian R7 ini 10 kilo ohm, 5 watt. Ini resistor kapur, teman-teman, yang berwarna putih. Kemudian di situ ada kapasitor. Nah, ini mohon maaf penulisannya sedikit ada kesalahan, harusnya bukan R7 melainkan C1 sebagai simbol kapasitor. Ini kita memakai 1000 mikrofarad 50 volt. Lanjut ke di situ ada D3. D3 itu dioda Zener, teman-teman. Kemudian ada D1 dan juga D2. D1 dan D2 ini sama. Kita memakai IN4007. Kemudian ada R2. R2 ini sama halnya dengan R3. Ini memiliki spesifikasi 330 ohm, setengah watt. Ada juga D4, di situ diak. Ada juga triak 1 dan triak 2. Ini kita memakai tipe BT139. Kemudian ada R4, R5 dan juga R6.
di sini memiliki ukuran 47 ohm 20 watt. Dan ada saklar di sini, saklar AC. Nah, itu adalah komponen-komponen yang kita butuhkan dalam merangkai sebuah alat soft starter seperti itu. Mungkin teman-teman bisa lihat juga di sini R1 ini dihubungkan ke pin 1 dari MOC 3063, kemudian pin 2 dari MOC 3063 dihubungkan dengan dioda Zener dan juga dioda D1. Pin 6 dihubungkan dengan resistor, dan juga pin 4 dihubungkan dengan diag, seperti itu. Nah, pin 1 dan pin 2 dalam MOC 3063 ini digunakan sebagai kontrol, seperti itu teman-teman. Nah, kontrol ini memiliki, teman-teman bisa lihat di situ ada simbol seperti lampu. Sebenarnya itu adalah infrared ya. Jadi infrared ini difungsikan untuk mengirimkan sinyal kepada pin 4 dan juga pin 6. Nah, pin 4 dan pin 6 ini adalah output dari MOC itu sendiri, seperti itu. Jadi MOC 3063 ini lebih cocok digunakan untuk beban-beban AC seperti kipas angin, kemudian gerinda, mesin las, lampu-lampu di rumah tangga. Itu bisa kita menggunakan MOC 3063. Nah, tapi teman-teman, output yang dihasilkan dari MOC 3063 ini dayanya masih kecil, sehingga kenapa kok di sini tidak bisa langsung kita hubungkan kepada beban, karena memang dayanya kecil, sehingga beban yang kita pasang itu tidak akan bekerja sebagaimana mestinya, seperti itu. Nah, maka dari itu diperlukanlah sebuah komponen elektronika daya. Di sini menggunakan triak 1 dan triak 2 ini sebagai penguat daya, seperti itu. Jadi output yang dihasilkan dari MOC 3063 kan kecil, dimasukkan ke triak 1 dan triak 2 sehingga dayanya menjadi besar. Dayanya yang sudah menjadi besar nanti barulah dihubungkan kepada beban, seperti itu. Nah, cara pengaktifan dari triak ini sendiri, triak 1 maupun triak 2, dengan memberikan di kaki gate-nya, teman-teman bisa lihat di situ, gate-nya dihubungkan dengan D4, yaitu diag, kemudian diagnya dihubungkan ke pin 4 MOC 3063. Nah, itu adalah sebagai pemicu, teman-teman. Nah, pin dari triak ini, pin yang atas maupun yang bawah, itu bisa disebut dengan MT1, MT2, itu bisa dibolak-balik. Teman-teman tidak ada masalah dengan polaritasnya, karena di situ kan kalau dari simbol bisa dilihat anoda dan juga katodanya itu berketerbalikan, seperti itu. Jadi tidak ada masalah kalau teman-teman memasang inputnya di MT2 maupun MT1, itu tidak ada masalah. Yang penting gate-nya dihubungkan dengan diag, kemudian diagnya dihubungkan dengan pin 4 dari MOC 3063, seperti itu. Nah, kemudian bisa teman-teman lihat di sini ada R4, R5 dan juga R6. Ini resistor kapur juga, teman-teman, yang berukuran 47 ohm 20 watt tadi. Ini sebagai penghambat dari arus yang mengalir saat beban itu dimasukkan pada rangkaian ini, sehingga kalau arusnya tertahan, maka lonjakan arus yang terjadi pada beban itu dapat berkurang, seperti itu.
Nah, maka dari itu mungkin yang awalnya beban ini lonjakan arusnya 2 atau bahkan sampai 7 kali dari arus nominal itu dapat tereduksi sampai 1 hingga 1,5 arus nominal seperti itu. Nah, di situ juga pin dari MOC pin 6 dihubungkan dengan resistor 2. Kemudian ada juga kapasitor di sini sebagai penyetabil tegangannya saja supaya tidak ada ripple di situ. Nah, S1 digunakan untuk mengaktifkan rangkaian. Meskipun beban sudah kita masukkan ke terminal, namun S1 masih belum di-on-kan, ya berarti kan rangkaian ini masih belum bekerja seperti itu. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa kok rangkaian ini bisa digunakan untuk mengurangi lonjakan arus? Seperti itu kan. Jadi seperti ini teman-teman, gambarannya ini listrik PLN kan masuk. Teman-teman bisa lihat di gambar itu listrik PLN dari 220 volt kan masuk ke dalam rangkaian. Otomatis yang masuk itu adalah tegangan dan juga arus, ya kan? Nah, arus dan juga tegangan ini diproses sedemikian rupa di rangkaian soft starter ini, baru nanti diberi pembebanan terhadap rangkaian soft starter, sehingga beban tidak akan mengambil daya listrik PLN secara langsung, melainkan harus dari rangkaian soft starter ini terlebih dahulu, seperti itu. Nah, berhubung soft starter ini sudah dirancang sedemikian rupa sehingga arus dapat berkurang, maka lonjakan arus yang terjadi pada beban pun akan berkurang, seperti itu. Nah, mengingat beban ini di rumah tangga maupun di industri-industri itu cenderung lebih induktif daripada beban kapasitif maupun resistif. Kalau beban resistif itu sebenarnya yang paling bagus teman-teman, tapi berhubung di rumah ini ada pompa, kemudian ada kipas, ada blower, ada yang lain-lain. Di industri juga banyak motor-motor induksi, maka dari itu lonjakan arus dan juga beban yang terpakai itu lebih cenderung ke induktif. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini kita akan membahas analisis dan hasil pengujian. Di sini kita menggunakan 2 beban, yaitu mesin gerinda dan trafolas. Dalam proses pengujian alat soft starting, spesifikasi beban sudah terlampir seperti di tabel. Mesin gerinda membutuhkan daya sebesar 570 watt, sedangkan trafolas membutuhkan daya sebesar 1300 watt. Dalam pengujian ini, kita menggunakan arus input sebesar 2 ampere. Dalam pengujian mesin gerinda dengan alat soft starter, terjadi lonjakan arus starting sebesar 3 ampere, tetapi MCB tidak trip. Dan dalam pengujian trafolas terjadi lonjakan arus starting sebesar 6 ampere atau 3 kali arus input, dan MCB juga tidak trip. Akan tetapi, terjadi penurunan tegangan sebesar 10 volt ketika menggunakan beban mesin gerinda, dan terjadi penurunan tegangan sebesar 33 volt ketika menggunakan beban trafolas. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai arus start dan tegangan yang terukur antara tanpa pemasangan soft starter dengan pemasangan soft starter pada alat elektronika. Dengan adanya alat ini, arus start pada motor satu fasa dapat direduksi hingga 2 kali besar arus start terhadap waktu yang dibutuhkan untuk mencapai arus maksimum 6,42 ampere dengan waktu 13 second atau 13 detik dengan nilai arus rata-rata 6 ampere pada mesin las. Sedangkan pada beban mesin gerinda dapat mereduksi hingga 55,4% dari arus start. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.